ngomong saya coba nyatet ya. Pameran karya boleh. Ya. Kita bikin event ya. Pameran karya gitu kan? Iya. Saya membayangkan itu nanti kolaboratifnya saya ini bagiannya senang ini bikin desain layoutnya ruangan nih gitu. Mungkin teman-teman ada yang saya lebih suka di bagian nanti performance-nya anak-anak nih. Oke. Nanti ada yang bikin saya merancang ininya gamesnya, ice breaking-nya misalkan karena kita misalkan mengundang orang tua misalnya gitu. Seperti kayak apa ya Pak ya? Kayak pameran karya, kayak acara gelar karya. Iya, karya. Nah, kita nih sebagai panitianya punya peran masing-masing kan gitu ceritanya. Atau mungkin itu kolaborasi guru, misalkan guru seni budaya nanti fokusnya ngurusin tata layoutnya, nanti guru bahasa Indonesia guru BK mungkin terima tamunya, anak-anaknya, mungkin kayak guru seni itu gambarnya, atau mungkin pameran-pameran lukisan, kalau guru tarian kayak gitu-gitu. Iya. Bisa. Jadi bayangan saya biar beda sama acara P5. Kalau P5 kan menampilkan produk atau hasilnya anak-anak ya. Mungkin di sini juga kita libatkan anak-anak itu dalam panitia. Misalkan guru seni budaya selain majang hasil karya juga nanti anaknya jadi panitia. Jadi guru ini hanya mengarahkan. Guru BK mungkin anaknya pilihannya nanti sebagian terima tamu. Jadi biar belajar ngomong sama sama tamu, terus misalkan guru bahasa bagian apa, jadi biar beda sama acaranya P5 gitu maksud saya. Jadi melibatkan murid juga sih sebetulnya ya. Iya, betul. Melibatkan kita gurunya, kemudian kita melibatkan murid gitu ya. Karena kebetulan kita gede-gede kan, saya SMA ya, mulai ini SMA juga ya, SMA. Pak Anda? SMP. Pak Anda SMP, beberapa SMP ya. Bisa tuh gede-gede kan murid kita nih. Jadi kita senang nih, ada temennya. Ada temennya. Kemarin nggak ada temennya dia. SMP sendiri ya. Ada penataan ruang, ada game, ada pameran. Kalau pengalaman saya di sekolah dulu itu mengadakan seni pertunjukan. Di situ ada drama, berkolaborasikan dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni, terus ada tari, ada bahasa itu kan ada bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Anaknya mama, Aisyah cantik. Iya, mama cantik nggak? Terus dulu ada saya bisa dikolaborasikan prakarya. Dulu kerajinan, jadi tampilannya itu fashion show. Fashion show. Nah, dari satu pertunjukan itu ada 11 mapel yang bisa saling kolaborasi. Waktu ujian sekolah. Ya, bisa semua, maksudnya bisa semua guru kan akan punya peran masing-masing gitu kan. Mama ada. Ya. Pakat berarti mau bikin ini? Kalau kami memang itu project tiap tahun ada namanya playground. Tiap tahun kita ganti-ganti tema sih, playground of Mataram, playground of Bali, playground of apa gitu. Jadi memang semua pelajaran harus masuk sih, bukan hanya beberapa, tapi memang akhirnya kan kita pikir gitu. Apa ya, matematika berkaitan dengan Mataram gitu kan. Bahasa Indonesia dengan Mataram gitu. Padahal Mataram mungkin lebih dekat dengan bahasa Jawa mungkin, tapi kan akhirnya guru-guru juga diharapkan ya, istilahnya dipaksa juga untuk mengait-ngaitkan konsepnya dengan tema besar gitu kan. Jadi sebetulnya semua orang bisa berkontribusi dengan kekuatannya masing-masing gitu kan. Kalau di saya itu Pak, setiap tahun itu ada acara konser Pak. Jadi konser ini menampilkan berbagai pertunjukan. Jadi yang mana pertunjukan ini sesuai dengan temanya. Kayak kemarin tahun itu Peter Pan. Jadi siapa yang menghandle drama itu dihandle sama guru bahasa Indonesia seperti itu. Terus yang bagian pameran itu dihandle sama
art, nanti ada guru yang dampingi juga. Seperti itu. Jadi ada bagian kostum itu biasanya perempuan yang bisa yang ahli dalam kostumnya itu, dalam menjahit-jahit gitu, Miss. Gitu. Betul. Semua kontribusi kami memang ganti-gantian, bahkan bukan hanya guru bahasa Indonesia bikin skrip, kadang guru matematika karena aku seneng nih temanya nih gitu ya. Guru matematika justru bikin skrip gitu karena aku seneng banget nih, karena aku misalkan tadi kemarin kita program Playground of Ujung Pandang ya, kebetulan yang guru matematikanya dari Ujung Pandang gitu ya, jadi dia bisa justru bisa mengaitkan itu jadi bagian. Jadi semua orang berperan bisa berbeda sih. Karena kadang susah ya, karena kalau misalnya guru bahasa Indonesia disuruh bikin skrip ya bosen terus. Bisa kue. Yang kemarin malah sutradaranya itu guru olahraga, Pak. Gitu, karena dia seneng banget. Aku ini nih, temanya kelihatannya relate banget nih, Mataram nih gitu ya. Aku nih orang Jawa nih gitu ya. Jadi ternyata gurunya itu juga belajar gitu. Dan kelihatannya kayak dari guru-guru musik aja nih. Saya nggak relate, Pak. Ini, Pak, saya nggak relate, Pak. Kemarin yang bikin komposisi musik masa guru agama, karena kebetulan dia juga musisi gitu ya. Jadi kebetulan guru agama Islam ini dia musisi gitu. Habis aku tak bikin bagian musiknya gitu kan. Jadi memang akhirnya kita tampak guru itu nggak cuman menjadi guru yang dia mapelnya, tapi sebetulnya mengeluarkan potensi-potensi yang tersembunyi juga. Setiap guru kan punya beda-beda ya. Oke, jadi kita judulnya, kita temanya mau apa dulu nih teman-teman? Kalau mungkin tadi yang umum ya, maksudnya bisa semua sekolah, saya pikir apa, pameran karya atau apa gitu mungkin. Iya, maksudnya tadi kan tema, ya memang pameran karya, Pak. Maksudnya tema yang menjembatani kan pasti harus ada satu tema dong. Benang merahnya apa? Misalnya kan di Mataram, Padang, Mataram itu tadi kan kita basic ceritanya kan satu tema gitu loh. Tahu mungkin gelar budaya. Iya. Berarti budaya semuanya bisa masuk. Iya. Atau mungkin kita fokus ke gelar budaya Jawa gitu. Mana? Boleh. Gelar budaya Jawa kalau bahasa Inggris bisa masuk ya? Apa ya? Kalau bulan-bulan Juli ini hari apa ya yang paling ada hari apa ya? Kayaknya harus nasional. Apakah harus nasional? Misalkan tema Kartini apa ya? Saya nggak banyak sering ikut acara kayak gini, masa nggak relate. Atau tadi misalkan apa berkaitan dengan perayaan ini? Merah putih, Pak. Gitu. Kalau kita bahas timnas. Temanya timnas aja, euforia. Jadi kayak gelar karya tapi temanya sepak bola, timnas gitu. Nanti jadi kan semua bahasa bisa masuk. Nanti temanya matematika juga bisa kayak gambar-gambar bola-bola atau ya itu sih. Kalau IPS sejarahnya? Nah, bisa sejarah timnas. Terus IPA-nya mungkin bisa bikin apa ya IPA ya? Saya juga IPA ya. Kalau IPA kayaknya itu ke fisik kayak kesehatannya, Miss. Physical science kan namanya itu ya. Ya. Physical science. Scientific apa namanya? Physical scientific itu kan. Jadi kayak namanya? Kemarin itu kenapa kok Indonesia kalah? Ternyata dianalisa kadar O2 kita tuh kalah sama si Australia kemarin itu kan, jadi larinya nggak kuat nih. Secara saintifik kita nggak kuat lah, iya wong kadar O2-nya masih di bawah 85% gitu kan. Itu kan saintifik betul. Berarti nanti ada pameran di bayangan saya nih. Bantu teman-teman, jadi kan ada panggung, jadi ada panggung pertunjukan. Jadi ada beberapa hal yang bisa tampil ya. Lalu ada pameran di sebelahnya gitu, pameran di sekeliling hall utama. Iya, pameran seperti kayak trofi. Fokus pertunjukan, kalau pameran fokus ke pameran.
Nah, ini gimana? Aku juga soalnya aku nggak pernah. Sama 2 nanti fokusnya 2 lebih lama lebih luas loh. Kita fokus ke 1 tapi diperluas. Kalau ini antara pertunjukan sama kamera itu beda banget. Oke. Ya kan? Atau dua-duanya itu bisa dilakukan sih. Tapi di samping Bu, bayangan saya itu di samping. Jadi samping-sampingnya. Kayak bentuk jadi panggung di tengah. Jadi gambar, aku masuk gambar di sini. Jadi ini iya sudah dibayangkan. Kalau kami memang, kami tadi misalkan playground itu melakukannya dua hari Bu ya. Jadi kayak hari pertama itu pameran. Jadi anak-anak itu cerita tentang tadi pameran tentang bagaimana mereka menghubungkan matematika dengan Mataram misalkan, atau sains dengan Mataram gitu. Nanti hari keduanya pertunjukan sih memang. Yang kita ambil tema besarnya apa kemarin itu Mataram di abad ke-15 misalnya. Berarti kan misah itu Pak ya? Memang kelihatan, memang 2 hal yang berbeda sih memang. Jadi tapi anak-anak dapat peran masing-masing memang. 2 peran masing-masing gitu. Jadi ada peran sebagai dia presenter pamerannya, ada peran sebagai bagian dari pertunjukan juga gitu. Pertunjukan juga macam-macam tadi. Ada yang mau memang anaknya ekstrovert suka tampil ya di panggung, tapi anaknya yang pemalu biasanya anak SMA tuh saya bagian sound aja Pak, bagian belakang aja deh. Kelihatan nggak kita di layar teman-teman? Kelihatan. Ini panggung. Jadi mungkin di sini karena ada beberapa mapel kan yang nggak bisa dipamer, nggak bisa ditunjukkan. Jadi kayak sains itu kan mungkin ya bisa sih. Ada nggak semua mungkin bisa dikondisikan, ditampilkan ya. Mungkin ada berapa yang berupa stand gitu di kanan kiri gitu Pak. Kayak pameran kalau kita yang pameran apa sih? Kayak guru tuh loh Pak, yang Pak Hasto yang kalau cikal bikin festival tuh loh Pak, pasti lupa namanya. Guru nasional tuh loh Pak. Kan pasti PTN itu kan pasti ada tunjukan di depan, ada pameran kan yang pamerannya iya. Ya. Jadi di sini nanti orang-orangnya di sini aja orang-orangnya. Gitu sih. Nah, apakah tadi misalnya mau konsepnya anak memilih gitu. Jadi ada anak yang memang mau tadi kalau misalnya ya ada pertunjukan mereka akan memilih peran sebagai seorang performer atau juga memilih tadi menunjukkan hubungan antara mapelnya dia yang pilih dengan tema besar tadi euforia timnas nih misalnya. Iya betul. Itu seru juga sih, atau dua-duanya mereka harus punya peran gitu. Mungkin biar pameran ini tidak terbengkalai atau tidak jenak-tirikan, mungkin di mana pameran itu ditunjukkan di layar kan, atau mungkin ada gamesnya itu hanya tentang hasil tentang pameran sebelah gitu kan ini ya kita break dulu, ada pertanyaan tentang coba ada yang bisa menjawab mungkin di stand ini ada apa gitu. Jadi yang di pameran itu juga tetap dilihat meskipun ya mungkin memang nggak bakalan 2 arah kan sih Pak ya. Ya kalau di TPN itu memang karena waktunya dia 2-3 hari ya waktunya itu. Jadi memang dia pisahin sih antara pertunjukan dulu, habis itu pameran gitu kan. Yang di acara puncaknya itu memang jadi satu, tapi waktunya beda. Jadi memang kita berkesempatan untuk melihat dua-duanya juga sih. Kita sampaikan nanti kepada teman-teman waktu presentasi bahwa ini gantian sistemnya. Jadi untuk kali ini itu yang tampil yang di depan panggung tuh adalah mapel ini aja. Nanti next project berarti yang tampil di sebelah nanti akan tampil di depan. Jadi anak memilih gitu ya? Memilih perannya gitu ya? Iya kan nggak sekali, mungkin setahun 2 kali juga. Apa anak itu bisa 2 atau 4 kali kan bisa bergilir gitu kan tampil. Iya. Apa acara Oke, ya wis kita matangkan ini dulu aja apa skenario-nya.
Skenario-nya kan kolaborasi ya. Yang ditampilkan di kolaborasinya yang dipamerkan itu kolaborasi. Macam-macam disebut itu timnas macam-macam kan, lagi rame juga timnas bola, timnas badminton kemarin ya, kita juara juga tuh di juara ini timnas basket kalah kemarin. Timnas bola Pak yang paling seru Pak. Foto profil saya sudah bola banget loh Pak. Apa ya? Lain juga seru-seru sebetulnya ya. Iya memang sih, gimana ya, nanti anaknya memilih aja, itu bagian dari diferensiasi aja sih. Berarti gini, berarti euforia of merah putih aja. Kalau timnas tuh apa ya? Timnas timnas Indonesia nggak apa-apa, itu mungkin umum juga ya. Sama bola ya. Nggak timnas itu identik bola ya. Ya itu Bu. Sebenarnya timnas itu singkat dari panjang dari tim nasional. Bisa tim nasional ya, timnas bulu tangkis kan gitu misalkan. Semua delegasi yang bermain atas nama negara kan kita sebut timnas ya. Timnas basket kemarin. Timnas voli yang kalah kemarin. Ya merah putih juga menarik itu. Berarti kalau euforia, berarti euforia Mbak nggak pakai off berarti ya Mbak ya. Gini aja deh. Merah putih. Euforia bener nggak sih nulisnya gini? Idenya kita melakukan pameran karya untuk menunjukkan apa berbagai kiprah timnas olahraga kita gitu ya. Ya nggak mesti timnas olahraga ya, bisa juga apa ya kemarin itu. Tapi kita kayak harus dipersempit juga deh Pak. Kalau kita bahas timnas secara global ya bisa timnas olimpiade, timnas pemenang kayak lomba matematika, lomba itu tim nasional kan. Cuman di sini kita persempit aja. Jadi olahraga aja, iya, sport aja berarti. Kita persempit di sport, nanti anak itu juga pembebasan diferensiasi, dia mau up masalah mau volley gitu, jadi kita juga bebaskan. Pameran karya mungkin ada ide dari mapel apa, mungkin saya bisa tuliskan sekalian di sini. Mapel apa ya, jadi nanti kita kalau mau bikin gambaran bisa sudah jelas. Misalkan ada teman-teman mapel matematika, bahasa Indonesia, olahraga, IPS, olahraga. Ini kita pakai kita pakai mapel apa ini? SMA apa SMP? Berapa mapel? Beda soalnya SMP sama SMA beda loh. Oh iya sih. Iya. Pak Asto, kita sepakat SMP aja ya, atau gimana? Atas kan SD. Atau SMA, Pak Asto? Gak bisa SMK soalnya, Pak. Sudah lebih spesifik lagi. Iya, Pak, SMK bener harus ada jurusannya soalnya, jadi agak sulit untuk, lebih susah sih kalau di palingan SMA atau SMP nih. Tapi kalau Bu Laila ini apa? Jurusannya apa Bu di sana? Saya mesin sama DKV. Mesin. DKV itu bisa ya? Maksudnya ya wis gak apa ya, maksudnya bisa kita masukkan aja, toh misalkan nanti DKV misalkan kan bisa juga gitu. Apanya gitu. Kalau saya mungkin ini yang kita aja, misalkan saya kebetulan ngajar matematika, misalnya Udis matematika. Saya nggak tahu Pak Handa ini ngajar apa nih Pak? IPS Pak, SMP. Sejarahnya mungkin. Nanti kita punya ide yang lain nggak apa-apa, masukin aja. Oh iya Pak. Kalau di SMA itu sekarang IPS ya, bukan fisika, kimia, biologi ya? Lintas minat sih sebetulnya ngomongnya. Berarti IPA ya, berarti hampir sama kayak SMP berarti ya? Lintas minat. Jadi dia misalkan dia ngambil mau masuk ke dokteran, dia ngambil kimia, biologi sama
dia kepingin ekonomi ya bisa, gitu aja. Kalau saya kan IPAS, jadi langsung gabung. Jadi dikit banget materinya. PPKN, agama, apalagi ya? Olahraga. Yang umum aja. Bisa kita pikirkan. Ya wis. Misalkan kita nggak bisa kepikiran apa gitu. Jurnalisa gitu. Apa yang bisa kita pikirkan aja. Jadi tadi Timnas Indonesia khusus olahraga gitu ya. Iya, benar. Nah, terus nanti kita masukin aja misalnya apa ini idenya ini gitu loh. Dan nanti ini kira-kira perannya ini ngapain gitu. Peran guru dan peran siswa gitu ya. Ya, benar. Dari jadi terima tamu. Ya, saya idenya itu. Apa ya? Seni budaya kalau mungkin tarian, jadi sebelum pertunjukan ada tariannya gitu. Tarian bertema olahraga, jadi ada gerakan olahraganya gitu. Tarian basket. Ya, kolaborasi dengan olahraga. Ada kan itu seni. Oke, boleh kita tulis. Ya, tarian itu sebetulnya kan gerak koordinasi ya seperti itu. Tarian bertema olahraga. Setiap kemarin SEA Games itu kan mesti dibuka, ada tari saman, ada tari kemarin di Papua juga tari-tari Papua yang keren-keren itu tuh sebetulnya. Kalau dihitung-hitung ya tarian gitu kan ya apa gerakan-gerakan yang terkoordinasi gitu kan. Kalau perlu kita buka CP-nya nih. Jangan Pak ribet. Kalau agama ini mungkin doa ya. Doa awal bukaan atau gimana? Bu, masa ya harus berdoa terus Bu ya? Nggak ada lagi ya Bu ya? Apa ya? Terus agama. Pembukaan, acara pembukaan mungkin. Opening. Pembawa acara. Nanti ya. Kalau di agama itu pelajaran tentang hidup sehat itu kan bagian dari ini iman juga kita nih. Bahwa sehat itu tidak hanya sehat rohani tapi jasmani nih. Gitu kan. Berarti pameran aja berarti. Bisa bagian dari pameran sih. Pameran aja, kita ribet-ribet. Kalau usah ribet, kita suruh pameran aja, dia pameran. Mungkin kaligrafi, tulisan, atau mungkin tambahi kaligrafi lah, atau hadis terkait kaligrafi sepertinya. Kaligrafi. Pameran berkaitan dengan tema apa tadi, kesehatan jasmani itu bagian dari kesehatan manusia ya, selain kesehatan spiritual itu kan sebetulnya gitu kan. Itu aja, nanti produknya kan terserah anak-anak sih sebetulnya ya. Mungkin ada anak-anak yang tadi bikin kaligrafi kayak atau PKN ini menyanyikan lagu Indonesia. Iya, Dirijen. Sama desa pusaka Pak ya, nggak boleh lagu Hindu Pak ya. Pulang lagi. PS apa ya PS? Sejarah itu bukan PS ini. Itu biar Anda aja Bu yang mikir Bu. PS. Ya sejarah itu sejarah olahraga, mungkin spesifik atau timnas pemain-pemainnya. Oh, biografi. Benar. Kayak atau mungkin sejarah orang-orangnya aja Pak yang misalkan terbaik olimpiade pada terbanyak, peraih apa terbanyak, legenda mungkin bisa ditampilkan, dijelasin. Itu bagian dari pameran bisa ya. Pameran. Bisa dua-dua iya sih, pameran sih, atau mungkin mau tampil juga bisa sih. Ya. Berarti kita bikin idenya itu misalkan pameran, kalau misalkan bisa dua kita tulis ya, misalkan kayak IPS bisa pameran sejarah olahraga, terus pertunjukan apa gitu kan. Oke, gitu ya. Boleh sejarah pemain legendaris gitu aja Pak ya, legendaris Indonesia. Misalkan itu sebagai pamerannya misalnya. Betul. Terus mungkin pertunjukannya ya bagian apa tadi, drama apa kayak gitu.
Drama wasit Pak, itu kayaknya wasit kayaknya bahasa Indonesia Pak. Drama wasit. Drama wasit yang kena suap ya. Itu yang kemarin itu kan yang heboh yang Qatar itu kan boleh itu Pak dibahas Pak gitu. Bola banget ya. Mereka boleh membuat apa kayak yang lain itu, misalkan bahasa Indonesia bisa bikin talk show gitu kan. Podcast rame kan itu dibahas berhari-hari itu kan, gara-gara itu doang gitu kan, maksudnya di Metro TV, di ini bikin podcast video di YouTube-nya juga banyak itu. Mungkin mereka juga bisa pameran dan pertunjukan kan, kayak dari perspektif anak-anak gimana nih dengan isu-isu yang hot tadi. Juga bahasa Surabaya. Kayak gini gimana? Oh, nah, yang Jawa, jadi tampil aja nanti dia. Jadi kayak apa ya, sketsa. JTV gitu ya. Ya apa cak? Anda ya apa cak? Jawa kok bahasa Surabaya. Dengan U16 sih gue kalah mana? Oh, bahasa Jawa itu kan kita ributnya apakah dia pakai bahasa kromo, Inggil. Saya tuh takutnya nanti anak susah juga sih Bu di situ. Makanya saya terus bahasa Surabaya sih. Kalau Bu Prita punya gambaran, kan kita Jawa kan banyak soalnya. Ya, Surabaya itu bagian dari cabangnya Jawa. Jawa Moko ya. Jogja sana Pak. Jawa Moko itu Surabayaan itu bagian dari. Moko Surabaya gitu mungkin ya. Ini ya. Nah, itu tidak diakui saja nih ya. Kita ini Surabaya tidak diakui ya. Yang diakui bahasa Jawa Mataraman ini. Jadi di Jawa Timur nggak bisa bikin kurikulum sendiri nih ya gitu. Kita ikut Mataraman gitu. Iya benar, kayak ikut Jawa yang bagian selatan kita kan Pak, Jawanya itu. Padahal Surabaya juga punya mainstream berbeda, mazhab yang berbeda. Kalau di Indonesia kayaknya drama. Drama, puisi. Hah? Puisi. Boleh, puisi. Drama tentang boleh puisi. Kan itu ada film tuh kayak pernah nonton nggak teman-teman yang 3 Sri Kandi itu dulu? Oh pernah lihat. Oh ya pernah lihat. Nah itu kan cerita tentang 3 atlet kita ya panahan itu kan waktu itu dapat di perak di Olimpiade itu kan. Mungkin itu bisa direkonstruksi juga tuh. Anak-anak bikin drama, ada kisahnya apa kayak gitu loh. Jadi yang berkaitan dengan perjalanan apa timnas apa kayak gitu yang meraih prestasi ya paling banyak mungkin badminton ya. Yang heroik kan, yang memang heroik atau itu loh Pak yang sebaik alias Pikal itu kan juga lumayan drama banget kan kisahnya kan. Alias Pikal, wih itu tahun 90-an ya. Saya nggak ngerti Pak itu apa. Itu tahun 90-an itu. Saya iya sih ya, petinju kan saya nggak tahu Pak, nggak kenal Pak. Saya masih baru Pak, masih nyunyu. Nggak kan masih alias Pikal itu kan ada kisah tragisnya juga kan tentang apa, jadi kayak bisa di-up gitu kan untuk lebih dramatis untuk jadi sebuah drama gitu. Iya itu dulu juara dunia tuh era dengan Mike Tyson Pak tahun 90-an awal itu. Tapi ya itu kan kayak hero-nya Indonesia itu loh kalau di waktu itu kan. Kalau kita lihat Mike Tyson kan hero-nya di Amerika nih, nah di Indonesia punya namanya Mike alias Pikal itu juara dunia. Pasto tahun umur jadi Pasto. Saya masih umur gitu, tapi waktu itu kan keren banget tuh ya. Tapi kisah tragisnya betul ketika dia tua dia enggak diapresiasi sampai jadi ini satpam dia sekarang. Oh ya Allah sana. Di usia tuanya ya. Saya tahunya tuh dia tuh malah justru dibohongin di kontraknya itu, ternyata sama ini dia kan buta huruf, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jika di kontraknya itu dia sempat dibohongin, jadi misalkan dapat uang 10 juta ya itu ternyata sebagian besar untuk orang lain, jadi bukan untuk dia. Jadi banyak yang dia nggak dapat untung dari juaranya dia itu.
Gitu sih saya dengar juga. Jadi orang anak itu kalau mau jadi atlet pun ya nggak apa-apa, tapi harus punya tetap ada IQ-nya lah biar nggak dibodoh-bodohi kayak gitu loh. Jadi harus balance. Karena kalau suka bola, suka olahraga kan meremehkan pelajaran juga kan ya Pak ya. Betul. Ya, itu hal yang berbeda, tragis sih saja ya, Elias Pikal. Tinggal matematika sama bahasa Inggris. Kayaknya matematika kayaknya pantas-pantasan di sini deh. Ini kayaknya matematika pameran aja deh. Matematika bisa menampilkan berbagai statistik hasil-hasil pertandingan kayak gitu yang menarik tentang timnas juga. Statistiknya kalah terus. Kayak statistik enggak juga. Peluang Pak ya. Peluang juga sih ya, kalau yang bola sih kalah terus ya. Benar bisa ke peluang itu sih, peluang yang ini, yang Piala Dunia ini kan kita kan peluang berapa gitu, bisa tuh dimasukkan ke situ. Menghitung dari segi peringkat, dari segi pemain, harga pemain, dari segi sejarah mungkin bisa tuh dibuat podcast juga bisa tuh, misalnya kemarin kan lawan Korea Selatan tuh, kita urutan kalau dari FIFA kita urutan ke 120 musuh Korea Selatan yang urutan ke berapa 20-an. Nah, kita bisa menang nih. Ya. Menarik itu kalau mau didiskusikan juga menarik sih. Secara statistik itu mungkin kita baru pertama kali menang. Iya. Jadi statistikal kita kan gitu biasanya gitu ya, kalau di Liga Eropa itu wah ini statistiknya NDC jauh banget. Statistik pemain. Nah, IPA. Pak Dia. Ambilkan charger ya atau laptop. Bahasa Inggris yang belum juga. Bahasa Inggris mungkin bisa bagian dari drama juga ya. Mungkin bisa ditampilkan dalam berbahasa Indonesia, dalam berbahasa Inggris gitu. Oke. Profil pemain. Membuat lagu bahasa Inggris. Lagu-lagu penyemangat, itu seni musik tuh. Ya, seni musik. Nah, kita bisa bikin apa itu kayak yel-yel itu kan gitu. Anthemnya. Chant, lebih kayak chant itu ya, kayak pendek-pendek tapi kayak menyemangat gitu. Buat lagu ya. Bisa kolaborasi musik sama bahasa Inggris mungkin. Ini nggak ada yang mau itu ya, apa kayak stand up gitu bisa ya kayak di bahasa Indonesia ya berarti. Jadi terlalu banyak ya. Kalau stand up kayaknya bahasa Jawa seru deh. Nggak usah podcast berarti. Stand up bahasa Jawa itu seru. Oke, ganti. Oke, Iya, stand up. Oke, di sini. Ini yang apa ini olahraga nih yakin atau mau kita ganti? Asli budaya ini apa yuk? Ini atau dekornya atau olahraga? Dekornya kita siapkan olahraga atau semua juga. Dekor admin gimana? Admin siapa Pak? Guru prakarya belum masuk. Prakarya. Nah, ini Bu Prita ini. Bu Prita ini nakalan nih. Mendekor kan pamerannya, mendekor gedungnya tadi ya, pertunjukannya gitu kan. Prakarya ya. Kan kerajinan kan Bu Prita ya? Kerajinan. Mendekor sekolah gitu. Kami pernah itu tahun 2000 berapa ya? Yang waktu kita SEA Games itu ya 2018 tuh. Kita dekor waktu itu temanya Asian Games kalau nggak salah ya, kita buka Asian Games. Nah,
Sampai kita bikin dekor sekolah tuh masuk sampai kelas-kelas itu kayak Asian Games, karena kan katanya itu Asian Games kita yang setelah 40 tahun gitu. Oh, yang pertama kali gitu kan yang sama Palembang bukan ya? Ya itu euforianya kan kayak wow gitu kan. Bisa tuh Bu Prita tuh, euforia timnas merah putih nih. Jadi kayak satu sekolah itu harusnya dekorasinya sesuai dengan ini. Mungkin tiap kelas-kelas itu mungkin ada yang mau dekor tentang tema sepak bola, kayak tema basket, kayak tema apa gitu. Jadi ketika orang datang tuh tahu, wah ini euforia timnas nih gitu kan. Tapi ini juga kan saya jadi mikir gini ya Pak ya. Ini kita kalau jadinya memang pakai euforia timnas secara global, ini menurut jenengan semua ini apa tidak rancu atau kita tetap satu fokus tempat satu jenis aja? Gimana putus suaranya? Enggak, ini kan kita kan saya jadi bayangin kalau misalkan ini berbagai jenis olahraga nanti waktu pendekorannya tidak rancu ya. Tidak rancu dengan apa Bu? Pendekoran atau konsep ruangan kan ruangannya kan nggak besar kan Pak ya, ruangan standar aula kan. Kalau didekor dengan berbagai jenis olahraga aman ya Bu Prin, Pak Anda? Karena judulnya itu udah provokatif kan ya, euforia ya. Ya, judulnya udah euforia. Jadi banyak kan bendera-bendera merah putih gitu-gitu. Garuda. Macam kita nonton timnas kemarin kan, waduh pakai kostum-kostum kayak pakai euforianya tuh kan. Ya meskipun kalah juga. Tapi ya namanya euforia gitu ya. Kayak kita nonton bonek Persibaya itu kan euforia gitu kan, harus hijau-hijau. Semuanya kostumnya hijau, topinya hijau gitu. Berarti dekornya euforia merah putih, merah gitu. Bukan banteng loh Bu ya. Termasuk kostum kita nih, kostumnya ini, kostum gurunya. Jadi harus kita ada yang pakai kostum olahraga. Bulu tangkis kan beda-beda kan, volley juga beda. Jersey-jersinya beda. Iya, beda. Ini yang olahraga sama sendiri kita nggak masalah ya, kita samakan ya. Yang ini. Nggak apa-apa, itu bisa kolaborasi kan Bu sebetulnya ya. Bisa barengan gitu. Ya. Oke, kostum. Jersey timnas semua olahraga. Nanti ada pakai renang berarti. Anda pakai kostum selam. Timnas diving, free diving itu kan juga ada sekarang. Lalu itu kan itu kan Zori, Muhammad Zori kan bawahnya kan lumayan hot. Kalau sedang Timnas volley Bu banyak yang berhijab Bu. Oh iya Maker ya. Banyak sekarang kan yang pro liga itu juga banyak berhijab itu juga. Oke. Nanti kita pemain bola juga ada yang berhijab. Bulu tangkis nggak tahu, rasanya belum ada yang berhijab ya bulu tangkis. Kalau volley pro liga itu udah banyak ya. Bulu tangkis belum ada Pak. Oh iya, yang kemarin itu apa itu namanya panjat tebing ya, panjat tebing. Oh kita iya, juara dunia tuh kemarin tercepat tuh kemarin tuh. Berarti ya kita bikin kemarin aja ya Pak ya. Ini saya coba bikinkan kanvanya, PowerPoint atau infografisnya. Nanti saya share linknya. Nanti sambil saling mengisi aja ya, kurangnya apa, tambahannya apa ya.
Mungkin juga perlu ditambahin ini sih sebetulnya ketika kita bicara kolaborasi apa yang kita lakukan kan gitu, maksudnya kalau tadi kan kita udah memecah-mecah per mapel gitu ya, tapi sebetulnya yang secara umum apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, sikap apa, misalkan sikap open minded bahwa semua guru itu harus open minded nih, misalnya menerima ide-ide baru misalnya. Ini tiba-tiba. Kemudian Oke, apa Pak? Agar semua guru terbuka open minded gitu ya, untuk bisa menerima ide dari semua guru gitu kan. Terus apa lagi? Mungkin menumbuhkan ya jiwa nasionalisme di antara maksudnya di antara guru dan murid, tapi yang tidak fokus di bola, karena kan euforia kalau nggak bola, bulu tangkis kan ya. Di semua komunitas sekolah gitu ya, mungkin kita ngajak orang tua juga kan gitu, mungkin ya, ini saya kepikiran juga tadi, misalkan tadi kita mengundang salah satu tokoh bola nih. Siapa? Saya bisa ngundang Erlando Pak. Erlangga. Nah, itu kan bisa juga tuh jadi talk show apa pakai jadi. Saya ngundang Erlando Pak nanti Pak. Jadi bagian cameo pertunjukan misalnya nanti. Komunitas sekolah gitu ya, karena kita mengundang orang tua, kita jadi mengundang apa bisa jadi apa ya, olahragawan ya. Atlet maupun mantan atlet misalnya kan gitu ya, atau masih aktif atau sudah pensiun ya. Ada di sini Andik, ada di Surabaya ada Andik, ada Evan, Fernando, bisa. Dan sebetulnya kita juga lokal. Sebetulnya kita juga menunjukkan bahwa olahraga itu sesuatu yang besar loh gitu. Kadang-kadang kan kita selalu zaman kita dulu nih, pelajaran olahraga itu dianggap nomor nggak penting lah gitu ya. Tapi sekarang ternyata itu juga bisa menjadi sebuah apa istilahnya, profesi gitu ya, profesional gitu kan. Dan kita nggak boleh sebelah mata nih gitu untuk sebuah profesi olahraga gitu. Jadi kayak ini juga penting loh, sepenting kita tadi mungkin tadi di awal ya Tia. Yang namanya timnas tuh bisa macam-macam ya, timnas olimpiade, timnas olahraga, timnas seni misalkan. Ini juga penting tuh. Jadi sikap menumbuhkan apa saya tuliskan Pak. Menunjukkan sikap kompetisi kayaknya bisa Pak ya. Kompetisi. Nah, salah satunya kompetisi, jiwa sportivitas gitu ya. Iya. Sportivitas lagi ya. Dan determinasi sebetulnya ya. Jadi misalkan kalau mau jadi atlet itu ya harus mulai latihan gitu kan. Latihannya rutin, makanannya dijaga, olahraga istirahatnya juga teratur gitu. Jadi kayak kalau kamu punya tujuan itu juga harus determinasi, punya step-step gitu. Kan kita nggak mungkin tiba-tiba jadi atlet gitu kan. Butuh latihan, butuh itu sih, menunjukkan sikap, menumbuhkan determinasi dalam mencapai tujuan gitu kan. Mungkin lebih ditonjolkan lagi kalau kolaboratifnya ya. Ini. Oke. Ya. Kolaboratifnya ya. Kok saya baca ini olahraga ya. Nanti di atas ini ini bisa jadi tujuan nanti kita fokusnya di 2 jenis Bu. Jadi secara kita sebagai guru kolaboratif. Terus nanti yang kedua tujuan secara acara ini gitu loh. Nah, Bu Prita ada ide untuk tujuannya, untuk kolaborasinya apa, saya tuliskan. Memunculkan kreativitas guru gimana Bu? Boleh. Kreativitas guru karena olahraga terlalu anti mainstream dimasukkan ke dalam pelajaran ya.
Ya agak anti mainstream sih kalau olahraga memang ya. Oke. Terus apa ya lagi? Oke, tadi kan kolaborasi, berbagi pengetahuan, kita berbagi keterampilan, berbagi pengalaman, gitu kan, dalam merancang sebuah kegiatan besar, gitu kan, sebetulnya. Ini kan kegiatan besar yang melibatkan semua tadi komunitas sekolah tadi ya. Kekompakan guru dan siswa gimana, Bu? Boleh. Tadi menumbuhkan atau apa ya? Memunculkan sikap meningkatkan apa kompak, meningkatkan sama kekompakan, anggap aja nggak ada yang salah, Pak. Benar. Antara guru, antar sesama guru ya, antar guru dan siswa. Antara guru dan siswa itu kan. Karena maksudnya gini loh, guru antar gimana bahasanya ya? Semua elemen sekolah, semua komunitas sekolah gitu ya tadi ya. Ya itu tadi antara guru, murid, orang tua, anggota masyarakat sekitar. Berarti elemen semua aja ya berarti ya. Di antara semua elemen semua. Kalau nomor 5 itu tadi betul sih, gimana kalau nomor 5 itu bagian dari kegiatan atasnya tadi. Iya. Ya, setuju, Pak. Setuju, Pak. Itu apa? Entah itu pelajaran PJOK misalnya gitu ya. PJO benar, kayak kita harus PJOK aja deh yang ini. Ya, karena kan apa mainnya kan di PJOK ya, Pak ya. Yeah. Jadi ini nanti dibuat podcast aja di sini berarti. Jadi olahraganya taruh di sini. Atlet itu kayak apa sih Pak dulu latihannya kayak gitu kan misalnya. Ini saya dulu latihan tuh 3 jam sehari nih atau apa kayak berapa jam sehari gitu. Gini ya. Oke. Tapi jam berapa sih nih? Kolaborasi ini. Tema nomor 6 itu apa ya? Nomor 6 itu agak nomor 5, 6 itu mungkin bisa tuh. Kalau nomor 1 sampai 4 itu kan sebenarnya tujuan kolaboratifnya ya tadi ya. Iya. Tujuan kolaboratifnya. Kalau 5, 6 itu apa ya? Mungkin tujuan spesifik mungkin Pak. Tujuan spesifik atau penjelasan tentang tema tadi sebetulnya. Oh, oke. Iya, ya. Tema. Oke, siap. Nah, Pak. Kita itu nanti akan muncul ketika kita mulai mengedit ya, Pak ya. Bisa gitu kan ya, Pak ya. Ya. Karena yang besok kita sampaikan sebetulnya kolaboratifnya ini kan sebagai salah satu nilai yang kita pilih. Iya. Penting sebagai guru penggerak nih gitu kan. Nah, baru diturunkan menjadi sebuah kegiatan gitu kan yang namanya tadi pameran apa tadi euforia merah putih nih misalkan dengan tema itu. Kenapa sih milih tema itu? Karena tadi kita pengen olahraga itu tidak dipandang sebelah mata nih. Kita mau menunjukkan ini gitu. Sehingga kita pengen memastikan bahwa semua guru-guru mapel ini juga bisa saling berkolaborasi. Contohnya, nah tadi guru BK, guru prakarya, guru pos, apa kayak gitu.
Jadi mungkin yang awalan itu justru tujuan besar kolaboratif ini kan Bu, yang besok kita sampaikan sebagai sebuah value atau nilai yang kita pilih paling penting di grup kita nih misalnya. Ini bayangan saya Pak ya untuk PowerPoint-nya kan kita pasti pada poin. Jadi awal nanti kita jelas temanya, lalu kita ke tujuan, penjelasan kenapa kita memilih alasan ini kan, kita hubungkan sama guru penggerak, baru nanti satu ada gambaran model layout kegiatan, baru nanti saya tampilkan yang belakang ini. Jadi fokus benar di guru penggerak kolaboratif itu sistemnya. Yang relevan, yang zaman kodrat, karena kan kodrat zamannya kan kita lagi euforia banget masalah sepak bola kan, sini kayaknya itulah yang jadi dasar kita paham tema ini gitu, karena yang paling ngetrend sekarang ini. Bagus juga tuh, kembali kita merecall ya. Kegiatan itu harus sesuai pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sih. Nah sekarang kita pilih tematiknya yang sesuai kodrat zaman, nggak lagi ngetren gitu kan, sehingga muncullah euforia tadi sebetulnya. Apalagi ya, jadi kayak merecall lagi tuh sebetulnya value-value yang kita jelaskan di minggu lalu kan harus di-recall lagi tuh. Nanti yang jelasin pertama siapa? Ayo. Yang MC-nya siapa? Ayo. Ayo, tadi kayaknya ini. Saya sudah, Bu. Pak Anda sudah kemarin ya, Pak Anda ya? Bukan belum ya? Kemarin. Ayo. Belum. Tapi jangan saya, Bu. Boleh, aku mau tujuan boleh, tadi kolaboratif tadi boleh, Bu. Ya nanti kayaknya bener Pak Aso tuh yang intinya gitu Pak yang berat. Nanti konsepnya bisa saya atau Pak Handa. Bu Prita bagian atau Bu Prita ya. Atau mau tuker Bu Prita? Serah, monggo. Saya ini loh bingung antara dangdutan ini sama menunggu. Tapi bener Bu, tapi ini di depan gang saya ini, di depan gang saya ditutup ini gara-gara ada mantan ini. Jadi satu jalan itu ditutup, ada kuade gitu loh. Jadi nggak sampai rumah sih, maksudnya suaranya cuman kan. Sebelah saya habis orang meninggal. Relevan juga ternyata. Orang mata. Sebelah orang meninggal Pak. Bapak Ibu kurang 15 menit. Iya. Baik. Lama. Namanya. Jadi kalau yang konsepnya yang seperti seni pertunjukan kayak gitu Ibu ya? Monggo Pak, mau yang mana, yang mau menjelaskan gambar atau menjelaskan in detail ini kan ada gambar saya kasih gambar layoutnya ada apa aja, terus nanti yang ngapain aja kan, atau menjelaskan yang ini aja yang per mapel ini ngapain gitu. Anda mau yang mana? Ya, per mapel aja. Oke. Yang aku ikuai. Aku sedang dangdutan nih. Lapor Bu sampean Bu. Aja MC orang MC lo ya apa sih sampean Bu? Tanggal berapa itu? Kan dangdutan mana kampungku? Piye to? Iya udah kan itu, senang kan. Emang liburan anak itu. Terus takutnya saya nanti ada dangdutan lagi. Kalau MC nak begitu Bu kok. Aku ini Bu. Oh ya MC kok laptop besok nyala. Bingung aku. Yuk Islah. Lihat besok aja Bu Prita kalau emang ya. Aja. Siap. Ya kemarin ya, calling ya. Ya. 135 menit berarti 2 jam. Ya membayangkan saya euforia merah putih. PowerPoint-nya berarti merah putih gitu loh 2 jam ya. Oh iyalah, masa ya warna
Ijo, Bu. Bonek. Tak lingkungan. Aja bonek bukan sini wong akeh. Ini kita share pertunjukannya. Saya udah ada tambahan ya, saya save aja ya, tak japri aja ya nih ya. Soalnya kan Pak Handa nggak ada di grup kita tuh. Nanti saya hubungi Bu Laila aja. Iki save ya apa Pak? Kayaknya bilang oh download ya, download. Saya tak patang sinap. Jarang di situ Mas sampai Bu. Rumahku itu Suryanata. Iya, Pak. Pindah Bu, pindah. Oh, anak poli ya. Sekarang ya situ ya. Kalau bingung kalau bonek kumpuk, iya sacet ya. Kan ini musim dangdutan. Cuma di mana-mana loh. Lagi tanggal 5 tanggal bagus sekali ya. Iya Pak, saya tadi lewat di daerah Beji itu juga ditutup. Terus di daerah mana lagi ditutup, muter berangkat sampai ngepres. Ibu ke saya di Kaliwaron di sama ditutup. Yang kali itu Pak ya. Ini kan Kaliwaron sama kali kepiting tuh, ya Kaliwaron itu. Gitu ya Pak ya. Allah. Muter ya ini. Iya. Kalau dekat sekolah di Lontar tuh masih separuh Bu, separuh ditutup gitu. Ikut ditutup kafe, ngawur dia. Oh. Jendela saya bergetar. Lontar itu macet Pak, separuh jalan itu, separuh jalan Banten. Hari Senin kemarin itu ada pengajian ya, mulai pagi ya Allah, separuh jalan itu. Ya macet Pak, macet. Padahal ada gedungnya loh Pak, ya kok nggak jalan gedungnya. Gedung sebelah Pak, kan apa sih Pak gede sih Pak? Cangkir saya Bu. Itu kalau mau acara di situ aja. Ya itu yang dulu kita bahas sosiokultur. Aksi nyata itu gimana sih Dek? Katanya nunggu itu Bu Devi ke sekolah-sekolah ya Pak ya? Berarti kita harus sudah buat kan sebelum Bu Devi ke sekolah. Nggak tahu, Bu Devi nggak ngasih info apa aksi nyatanya. Kocok, temanku kok podo gopo kabeh yo. Buat mereka. Gopo kabeh. Nyentuh Ibu. Aku juga sampai ya Bu. Oh, gak salah. Mak-mak dicontoh. The power of mak-mak itu ya kalah kabeh Bu. Daripada ya Pak Anda kawan ibu mak-mak Bu. Anda sudah menikah tak? Sudah Ibu, masih punya anak 1. Takon Bu. Mesti sih kemekel. Oh, ini kemarin kita nggak satu kelompok ya, nggak satu sama 346C. Kita loh nggak satu kelompok. Iya, kita kan sama kelompok atas kan Mbak ya. Nggak ketemu ya. Pada kelompok 16 iya, ya? 16. Benar 16. Beda kelompok gitu. Kemarin. Iya beda kelompok.
Tapi paham. Kemarin gue periksa lo ngawur kok Pak. Masuk nyulik ada uang anak dituar ya berita. The power of mak-mak. Lah, gak payu sebelah sini gak payu, payu aja ya Mas. Ya gue berita nyuar. Mas bapak-bapak dituar. Salah bapak-bapak gelem. Ini berarti masih itu keluar 2028 ya Pak ya? Jam songo. Sama Kak Gofur bisa sampai 10. Harusnya udah selesai ini, udah. 15 menit lagi katanya. Berarti kan 20. Iya, 130 menit ya, Silakan 85 potong, menit Kak. harusnya. Mau Oke Pak. bisa. Oke, bye-bye semuanya. Oke, balik. Kita balik ya. Iya. Oke, aku belum balik sih.